Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabir Muktadir dengan NIM S1S1222059 akan melanjutkan penjelasan tentang Python Robust Point pada penjelasan minggu lalu. Minggu lalu itu kita sudah membahas tentang menentukan jarak antara titik koordinat 1 dan titik koordinat 2. Misalnya di sini untuk koordinat 1 itu nilai X dan Y-nya itu 1,2. Nah, untuk koordinat 2 itu nilai X, Y-nya itu 2,4. Di sini kita mengambil koordinat 1 get X. Get X ini untuk nilai 1-nya ini menjadi nilai X, terus 2-nya ini dianggap sebagai nilai Y. Terus untuk koordinat 2 juga sama, koordinat 2 get X, jadi 2 ini sebagai X dan 4 sebagai nilai Y. Nah, untuk mencari jarak antaranya itu kita bikin variabel baru lagi, jarak antara sama dengan koordinat 1 distance koordinat 2. Distance ini sudah ada di dalam fungsi point itu function distance, terus x1, y1 sama dengan self._x, self._y, terus untuk x2, y2 itu order point get x, order point get y. Return math square root ini akar, terus untuk mencari jaraknya kan itu bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi di sini x2 kurang x1 dipangkatkan 2 ditambah y2 kurang y1 dipangkatkan 2. Jadi x2 kurang x1 ini alasnya y2 kurang y1 ini tingginya. Nah, hasil akarnya itu garis miringnya. Dan saat di print itu hasilnya 2,2. Jadi sesuai perhitungannya, misalnya di x2 kurang x1 kan 1, terus y2 kurang y1 4 kurang 2 berarti 1 pangkat 2 1, terus 2 pangkat 2 4, akar 5. Nilainya akar 5 itu 2,23 dan seterusnya. Terus masuk ke judul baru, normalizing an existing point, atau menormalkan titik yang sudah ada. As another interesting behavior, kita mendukung atau Python mendukung metode untuk menormalkan sebuah titik. Sebuah titik dinormalisasi dengan menskalakan. Sebuah titik dinormalisasi dengan menskalakannya secara proporsional sehingga jaraknya ke titik asal menjadi 1. Kami mengimplementasikannya sebagai berikut. Kita mulai mengcoding function normalize attribute self Nah, untuk normalize ini kita sebenarnya bisa butuhkan saja satu titik koordinat, tapi di sini saya pakai saja 2. Nah, saat mau normalize, definisi normalize ini itu tentang menghitung titik koordinat kembali ke titik awal itu berapa jaraknya. Jadi titik awal itu kan titik tengahnya koordinat itu 0,0. Berarti misalnya di sini koordinat 1 itu 1,2, menuju ke titik koordinat awal 0,0 itu
berapa nilainya, berapa jaraknya. Jadi kita tinggal hapus saja print koordinat 1 corner 1 get x ya. Oke, di sini kita ingin sesuai fungsinya tadi normalize atau menormalisasikan normalisasikan kembali nilai koordinatnya yang menormalisasikan sebuah titik normalisasi menskalakannya secara proporsional sehingga jaraknya ke titik asal menjadi Nah, di sini itu kita ingin memprint koordinat 1 sama seperti tadi, koordinat 1 get x, ini supaya 1 ini dianggap sebagai nilai x dan 2 sebagai nilai y. Kita panggil variabel baru untuk jarak 1, ini maksudnya untuk jarak antara koordinat 1, ini koordinat 1, ke titik awal. Distance point. Kenapa distance point? Karena di dalam point ini itu ada fungsi normalize, jadi kita tinggal panggil saja class point ini. Terus untuk memprint nilainya itu kita tinggal panggil saja jarak antara koordinat 1 ke titik awal adalah jarak 1. Sesuai nilainya yang ada di dalam variabel jarak 1 ini. Sama halnya juga untuk koordinat 2, kita panggil corner 2 get x, corner 2 get y, terus bikin variabel baru jarak 2 sama dengan corner 2 dot distance point. Poinnya ini yang ada di dalam class point. Terus kita print juga nilainya jarak antara koordinat 2 ke titik awal adalah jarak 2. Saat di print itu bisa dilihat koordinat 1 itu 1,2. Jarak antara koordinat 1, 1,2 ini ke titik awal 0,0 adalah 2,23 sekian. Sama halnya juga untuk koordinat 2. Koordinat 2 itu 2,4. Nah, jarak antara koordinat 2 ini ke titik awal 0,0 adalah 4,4. Oke, fungsi ini, normalizing ini, itu fungsinya mendemonstrasikan beberapa teknik pada baris pertama. Pada in the first line of the body, kita menentukan besarnya titik awal
titik asal dan menghitung jarak dari titik tersebut ke titik asal. Jadi titik ini ke titik asal. Meskipun kita dapat melakukan perhitungan ini dari awal, kita sudah memiliki metode yang sangat baik untuk menghitung jarak ini. Seperti halnya user dapat memanggil top left distance, bottom right, where top left and bottom right are reference to adalah referensi ke titik reference to 2 points ke titik. Kita dapat menggunakan sintaks self distance point. Parameter self mengidentifikasi sebuah titik dan di expression point membuat constructs a new point, membuat sebuah point atau titik baru yang merepresentasikan titik asal secara default. Once we have the proper magnitude, setelah kita memiliki besaran yang tepat, kita ingin menskalakan dengan 1 per magnitude so long as selama besaran tersebut is non-zero, selama besaran tersebut bukan 0. Jika titik asal adalah titik asli, kita ingin menskalakan dengan 1 per dengan jika titik asal adalah titik asli, kita ingin menskalakan dengan 1 per meg selama besarnya diketahui 0. If the original point, jika titik aslinya adalah titik asal, kita biarkan, we leave it unchanged, biarkan tidak berubah. Untuk for this reason, untuk alasan ini, kita menggunakan conditional statement. For the body of that conditional, kita bergantung, we rely upon the existing scale. Kita bergantung pada metode skala yang ada daripada mengimplementasikannya kembali ke low level computation atau komputasi tingkat rendah. How is our point printed? Bagaimana titik-titiknya ini bisa dicetak? Berdasarkan initial design atau desain awal, pengguna yang ingin mengetahui koordinat dapat secara terpisah mencetak nilai yang reported atau yang diambil dari get X dan get Y. However, an interesting thing, sesuatu yang menarik terjadi jika user mencoba to print the point itself, mencoba mencetak titik sendiri. Mungkin sebagai misalnya itu ini top left ini variabel biasa, tapi kita pakai saja corner 1. Terus corner 1 poin 1,2 kita coba saja 5, di sini 20. Print corner 1. Ya, tambahnya di sini ada error missing parenthesis involved to print. Did you mean print? Kita coba print corner 1. Nggak bisa. Oh iya, di sini bisa dilihat hasilnya ini hampir sama dengan di sini simple point dot point instance at 0x000. Jadi di sini masih belum bisa dipanggil. Although the precise format
although, meskipun format yang tepat dari baris terakhir tersebut mungkin differ on your system, berbeda dengan sistem kita, namun it should be something like we show. Python knows how. Namun formatnya seharusnya seperti yang kami tunjukkan. Python tahu cara mencetak instance dari kelas yang didefinisikannya, tetapi but this is an object for user-defined class. Tetapi ini adalah objek dari kelas yang didefinisikan user. Dengan adanya lisensi artistik yang kita miliki ketika mendesain kelas kita sendiri, Python has no way to guess and appropriate. Tidak bisa menembak cara yang tepat untuk menampilkan display an instance. Jadi, secara default, Python mencetak representasi di prints the above representation. Mencetak representasi mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah instance dari kelas yang diberikan given class and showing a number. Kelas yang menampilkan nomor yang sebenarnya adalah actually memory address, adalah alamat memori where this particular tempat instance ini disimpan. Tentu saja representasi seperti itu tidak akan masuk akal bagi pengguna yang bukan Python programmer. Sebagai perancang kelas, kita memiliki cara untuk menyesuaikan bagaimana instance itu dicetak. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan metode bernama str. Python bergantung pada banyak metode yang diberi nama khusus seperti ini untuk melakukan berbagai tugas. Kita telah melihat bahwa ketika sebuah instance baru dari sebuah kelas pertama kali dibuat, penerjemah akan mencari metode init metode yang presumably yang mungkin akan menginisialisasi keadaan sebuah objek. Ketika sebuah objek is printed, jika objek dicetak, interpreter mencari metode yang bernama str. Metode ini bertanggung jawab untuk returning string yang sesuai. For our point class, we choose the following implementation. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Di sini kan masih belum bisa di print. Kita tambahkan lagi fungsi baru yang namanya def str. Def str terus return in Nah, di sini sudah jadi, kita panggil fungsi str, terus di sini str self x itu untuk menganggap 5 ini sebagai nilai x, dan str self dot underscore y untuk menganggap 20 ini sebagai nilai y, dan keluar hasilnya 5,20. 5 ini x dan 20 ini y. We display the coordinate. Kita menampilkan koordinat sebagai string dari bentuk umum x, y.
Angle brackets atau tanda kurung siku itu digunakan untuk menghindari kebingungan dengan tanda kurung. Jadi yang kita pakai itu kurung siku bukan tanda kurung, supaya codingannya ini tidak bingung, supaya sistemnya Python ini tidak bingung. Menghindari kebingungan dengan tanda kurung yang digunakan untuk tuple atau tanda kurung siku yang digunakan untuk list. Notice that atau perhatikan bahwa metode itu sendiri tidak benar-benar mencetak string. Ini tidak benar-benar mencetak string, ini hanya return. Sistem yang lain bertanggung jawab untuk sistem yang lain itu bertanggung jawab untuk menampilkannya. Metode ini menyusun string yang sesuai berdasarkan format yang kita inginkan dan nilai saat ini dari atribut yang underlying the current values of underlying attribute. Nilai saat ini dari atribut yang mendasarinya. Dengan with this routine implemented, dengan rutinitas ini diimplementasikan, pengguna atau user akan melihat yang berikut ini. Ya, ini bisa dilihat hasilnya sama, 5,20, di sini juga sama. Perhatikan bahwa ini hanya mendefinisikan bentuk untuk menampilkan atau menunjuk. Pengguna, the user cannot, tidak mendapatkan legal atau tidak mendapatkan izin menggunakan bentuk ini sebagai literal ketika mencoba membuat titik atau poin. Kesalahan akan terjadi jika upaya tersebut dilakukan. Oke, misalnya corner 1 ini kita bikin 5,20, terus kita print ya, di sini error, tidak bisa. Jadi cuma bisa panggil class point, di dalamnya masukkan nilainya. Tidak ada cara tidak ada cara bagi kami untuk memperkenalkan literal baru ke dalam sintaks bahasa. Sintaks bahasa. Keputusan tersebut adalah hak para perancang Python. Oke, masuk ke operator overloading. Sama seperti init dan str yang memiliki particular purpose, yang memiliki tujuan tertentu, ada banyak metode khusus lainnya yang mengawasi sintaks shorthand atau sintaks singkatan di dalam Python. Faktanya, semua operator yang didefinisikan untuk kelas bawahan dapat didefinisikan dengan semantik khusus untuk kelas yang ditentukan user. Sebagai contoh, as an example, misalkan kita ingin menambahkan 2 titik bersama-sama, dua titik bersama, menghasilkan titik ketiga sebagai jumlah. Sintaks yang sangat mudah adalah sebagai berikut. Contohnya masih di corner. Terus pasang offset corner 1 poin, di sini 45, di sini 60, offset sama dengan poin
5,5. Corner 1 ditambah offset. Ya, di sini unsupported operand type for plus point and point. Di sini terlihat ada error. Terus unfortunately without explicit instruction. Nah, kenapa tadi error itu? Di sini ada penjelasannya, sayangnya tanpa instruksi yang eksplisit, Python tidak tahu bagaimana dua titik itu 2 poin akan ditambahkan. 2 poin akan ditambahkan. Ini melaporkan kesalahan. It reports a type error. Melaporkan kesalahan error dengan pesan yang mengatakan sesuatu seperti unsupported operand. Yang bisa lihat unsupported operand type S for plus point and point. We provide, kami menyediakan semantik untuk operator plus dengan mengimplementasikan metode bernama add. Karena penjumlahan melibatkan 2 titik, kita menggunakan tanda we use a signature. Kita menggunakan signature yang terlihat sama, yang terlihat mirip dengan yang kita gunakan untuk jarak dengan 2 parameter self and order. Self adalah titik di sisi kiri dari tanda penjumlahan dan order di sisi kanan. Is on the right. Semantik yang umum untuk penjumlahan adalah membiarkan contoh yang ada tidak berubah dan menghasilkan titik ketiga yang merepresentasikan jumlah dari 2 titik lainnya. Hal ini dapat diimplementasikan seperti yang ditunjukkan di sini. As shown here, please. Kita tambahkan lagi fungsi baru def add self order. Return point self dot underscore x ditambah order dot underscore x order dot underscore x. Self dot underscore y ditambah order dot underscore y. Kita coba perhatikan bahwa nilai yang di return adalah sebuah titik yang baru di inisialisasi dengan konfigurasi awal yang diberikan. Return point self dot underscore x ditambah order dot underscore x. Self dot underscore y ditambah order dot underscore y.
koordinat 1 sama dengan poin 45,60. Koordinat 2 sama dengan poin 5,5 tambah terus sama dengan corner terus add corner 1 corner add corner 2 kita coba print tambah. Ya, bisa dilihat di sini hasilnya itu jika ditambah 45. Oke, di sini saya bikin dua variabel untuk koordinat. Koordinat 1 itu nilai x-nya 45,60, koordinat 2 itu nilai x dan y-nya itu 55,5. Terus kita bikin variabel tambah sama dengan koordinat 1 titik add ini memanggil fungsi untuk menambah titik, menambah poin. Terus koordinat 1 add koordinat 2. Jadi nilai dari koordinat 1 ditambah nilai dari koordinat 2. Kita tinggal print tambah dan hasilnya itu 50,65. Sini betul ya, 45 tambah 5, 50. 60 tambah 5 itu 65. Polymorphism atau polymorphisme. Oke. Kemampuan bahasa pemrograman untuk melakukan suatu operasi secara berbeda differently depending on the specific. Untuk melakukan suatu operasi secara berbeda tergantung pada konteks tertentu disebut polymorphisme. Sebagai contoh, implementasi 2 tambah 3 and bottom right plus offset are quite different. As our next example, we consider sebagai contoh berikutnya, kita akan membahas dukungan untuk perkalian. Diberikan sebuah titik P, given a point P dengan sintaks P kali Q, P times Q is diimplementasikan dengan sebuah metode khusus bernama mul. Namun, ada beberapa kemungkinan, ada several possible meanings for multiplication. Ada beberapa kemungkinan arti untuk perkalian dalam konteks dari poin. Operan kedua, jika operan kedua adalah angka, we can treat a syntax like P times 3. Kita berlakukan sebagai sintaks seperti P dikali 3 yang menghasilkan a new point with coordinates yang menghasilkan titik baru dengan koordinat 3 kali lebih besar dari titik aslinya. Jadi misalnya 1,2 saat dikali 3 itu hasilnya 3,6. Terus yang menghasilkan titik. Oke. Hal ini mirip dengan metode skala kita, kecuali bahwa kita menggunakan skala we define scale to mutate the existing point rather than produce a new point. Kalau kita menggunakan skala bukan untuk menghasilkan titik baru. Namun ini bukan satu-satunya, and this is not the only notion of the multiplication. Bukan satu-satunya pengertian dari perkalian. Another commonly yang digunakan adalah perkalian titik atau dot product dari dua titik. Given the 2 points, diberikan dua titik P, Px dan juga Py dan juga Qx dan Qy. Hasil perkalian titik P dot Q harus didefinisikan untuk mendukung penghitungan dot product. Fortunately, untungnya kita dapat mendukung kedua gagasan tersebut sekaligus at once. The key kuncinya adalah melakukan pengecekan tipe pada operan kedua untuk menentukan perilaku mana yang akan digunakan. Jika operan tersebut berupa angka, maka kita menganggap bahwa
user ingin kita menghasilkan titik baru yang merupakan versi skala dari titik aslinya. Atau jika operan berupa titik berupa poin, maka kita dapat menganggap bahwa pengguna ingin kita menghitung produk pada titik aslinya, atau jika operannya adalah sebuah titik, maka kita dapat menganggap bahwa pengguna ingin menghitung produk dari titik aslinya. Atau jika operannya adalah sebuah poin, maka kita dapat menganggap bahwa pengguna ingin menghitung produk maka kita dapat menganggap bahwa user ingin kita menghitung produk. Atau jika operan adalah titik, maka kita dapat menganggap bahwa pengguna ingin kita menghitung file. Alternatively, if the operand is a point, jika operan adalah poin, then we can presume that user wants to compute the dot product 2 points. If the operand is neither of those type, we should jika operannya bukan salah satu dari kedua tipe tersebut, kita mungkin harus membuat pengecualian. Tetapi kita akan mengabaikan masalah tersebut untuk mempermudah implementasi of this method as appears as implementasi dari metode ini muncul sebagai, kita bikin lagi fungsi baru, def underscore multiplication. Di dalamnya ada atribut self, operand. If is instance operand, int float point self dot underscore x dikali operand, self dot underscore y dikali operand. Elif operand to dengan poin return self operand underscore x operand dot underscore y. Kita coba juga di sini, misalnya 1 di sini 2, di sini tetap 5. Di sini kita tambah variabel kali, corner 1 mul, corner 2 print kali. Kita coba dulu. Ya, di sini kita sudah menambahkan function multiplication. Di sini karena yang kita ingin mengkalikan itu antara 2 poin, berarti yang diakses itu adalah elif is instance operand and point return self dot underscore x dikali operand x self dot underscore y dikali operand y. Di sini bisa dilihat corner 1 itu sebagai nilai awalnya 1 dan juga nilai y-nya itu 2. Terus di corner 2 ini sebagai operandnya. Operand x itu 5 dan operand y itu 5. Jadi self x itu 1, operand x itu 5. Habis itu self y itu 2, operand y itu 5. Kita bikin variabel baru kali sama dengan corner 1 di corner 1 dot underscore mul, ini function mul dikalikan dengan nilai poin dari corner 2. Saat di print kali, yang keluar itu 5,10. Betul ya, 1 kali 5 5, 2 kali 5 adalah 10. Summary.
Gambar ini ringkasan, menyatukan semua bagian. Figure 6. Gambar 6,4 itu menyajikan kode lengkap untuk kelas titik yang kuat. Gambar 6,4. Nah, di sini. Gambar 6,4 menyajikan kode lengkap untuk kelas titik yang kuat. Kelas poin for R robust point. Kelas robust point. Kode ini membentuk dasar-dasar kelas titik grafik CS1 Graphics Point Class. Namun, ada dua metode tambahan yang digunakan pada versi tersebut. Pertama, kami mencatat dua metode multiplication atau mul mendukung sintaks sebagai P times 3, di mana titik adalah operan kidal atau left-handed. Ketika titik berada di sebelah kanan operator, seperti pada 3 kali P, metode lain yang bernama mul diterapkan. Daripada mengimplementasikan berlaku dari awal, kita dapat membuat metode tersebut bergantung pada mul yang ada dengan mengalihkan ulang. Dengan titik sebagai operan kiri, kelas CS1 Graphics Point juga membanding sintaks P45 itu untuk menghasilkan titik baru yang merupakan salinan dari titik asli yang terkait searah jarum jam dengan titik asal. Dalam kasus ini sebesar 45 derajat. Di sini seluruh kodingannya untuk robust point bisa dilihat semuanya sama. The class point definisi function init, get x, get y, terus set x, set y, scale, distance, normalize, str, add, mul. Ya, sekian itu saja penjelasan tentang Python robust point. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.